Start your day with morning traffic. Morning traffic. Terima kasih Anda masih bersama kami di MG Radio Network, More Than Just News, dan Anda saat ini mendengarkan tepatnya Morning Session with Nuim Hayat yang bisa Anda dengarkan di medcom.id dan via streaming tentunya, dan juga di metrotvnews.com bersama Bang Nuim Hayat, masih dari Melbourne. Bang Nuim, terakhir Bang Nuim, kita tentunya ngebahas terkait dengan masa depan bumi dan sejarah bumi masa lampau. Ini yang sejak jeda lagu tadi saya berpikir-pikir, apa yang membuat Bang Nuim menjadi risau? Apa yang membuat trigger dari Bang Nuim ingin mengangkat isu ini di hari ini, Bang? Kenapa? Saya tuh punya Bisa, penyesalan. Hadi, saya punya penyesalan. Salah satu Kenapa, penyesalan. Bang? Penyesalan, nanti saya ceritakan apa penyesalan itu. Jadi barangkali tidak banyak yang masih ingat bahwa salah satu danau terindah dan terbesar di dunia adalah danau di daerah saya di Sumatera Utara, namanya Danau Toba. Itu ada lagunya gitu. Oh, tahu Toba, Raja Desude dan tahu. Wah, indahnya luar biasa Danau Toba. Apakah Hadi pernah dengar bahwa Danau Toba ini tercipta sekitar 70.000 tahun yang lalu ketika terjadi letusan Gunung Merapi? Begitu dahsyatnya. Nah, kita punya sumbangan. Itu, Bang. Kita Indonesia ini punya sumbangan terhadap bencana alam. Begitu dahsyatnya letusan Gunung Merapi terjadi sekitar 70.000 tahun yang silam, sehingga terbentuklah sebuah Danau Toba yang airnya begitu jernih. Kita melihat dari tempat yang tinggi, ikan-ikan berkeliaran, bermain, kejar-kejaran, dan ketika terjun, itu sejauh kita terjun ke bawah tidak juga sampai dasarnya. Saking dalamnya tetapi jernih bisa melihat dasarnya. Nah, penyesalan saya, waktu saya masih menjadi Sekretaris Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia, sering menyelenggarakan sebagai anggota panitia perlombaan setiap 17 Agustus berenang dari Perapat ke Samosir. Tidak begitu jauh, mungkin 1 jam. Tapi saya tidak pernah ikut. Karena sibuk ngurusin orang lain. Jadi penyesalan itu, kenapalah dulu saya tidak mencoba untuk berenang dari Perapat ke Samosir yang cuma 1 jam. Di Melbourne ini ada tiap tahun, tiap bulan Februari ada perlombaan di laut. Jadi laut itu kira-kira 1,5 kilometer, tidak begitu jauh, 1.500. Ya dulu saya suka berenang sampai 3.000 meter setiap kali berenang. Tapi dinginnya itu yang bikin saya mikir 2 kali sebelum bisa ikut. Nah, jadi salah satu sebenarnya bencana alam yang pernah terjadi tetapi kemudian membawa faedah atau manfaat kepada umat manusia, bukan saja di sekitar Toba, di Sumatera Utara, di Indonesia, tapi di seluruh dunia karena dikagumi keindahannya, adalah letusan yang terjadi yang begitu maha dahsyat sekitar 70.000 tahun yang silam, sehingga terciptalah sebuah Danau Toba. Ya, cuman itulah saya menyesal terakhir waktu saya pergi kira-kira 5-6 tahun yang lalu tinggal di Samosir beberapa waktu, tiba-tiba seorang kawan saya dari Australia yang ketika singgah di Singapura dalam perjalanan ke Medan dari Melbourne membeli kacamata yang mahal sekali, kacamata hitam di Singapura. Ketika dia naik jet ski di Danau Toba, rupanya kacamatanya jatuh, masuk ke dalam air, dan dia tidak mau membilang kepada saya. Ketika saya mendengar bahwa kacamatanya jatuh, saya pikir itu satu tantangan. Saya mencoba menyelam, dalamnya kira-kira 2-3 meter. Dan akhirnya Alhamdulillah dapat kacamata itu. Jadi terobat hati saya. Tidak berenang dari Perapat ke Samosir, tapi saya bisa menyelam dan masih bisa menemukan kacamata baru yang dibeli oleh kawan saya ketika singgah di Singapura. Alhamdulillah. Jadi itulah salah satu dari barangkali cerita yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebenarnya sumbangan Indonesia terhadap, dalam tanda kutip sumbangannya, bencana alam di dunia ini umumnya melalui apa yang disebutkan sebagai letusan Gunung Merapi. Kita mengetahui Krakatau. Ya, betul. Ingat, Krakatau itu, Tambora. nanti kita cerita, sampai berapa ribu kilometer. Guncangannya itu terasa, letusannya itu terdengar. Tapi banyak yang tidak juga menyadari tentang Tambora di Sumbawa. Wah, itu nanti kita ceritakan kalau diberi waktu, apa kira-kira apa kira-kira yang akhirnya terhasilkan dari letusan Gunung Tambora itu di barat. Nah, kemudian juga tidak bisa lupakan, apakah Hadi ingat pernah Gunung Galunggung di Jawa Barat meletus? Tentu. Ya.
Paling tidak saya Tahun- mendengar cerita itu, Bang. Tahun berapa? 82, 83. Ini ada cerita yang sangat menarik. Ini cerita sangat menarik. Terjadi tahun 82, 83, 1982, 83. Dan ini menyangkut sebuah pesawat penumpang Inggris yang waktu itu sangat populer, itu Jumbo 747. Sekarang sudah tidak dipakai lagi pesawat Jumbo yang sedang terbang. Tujuannya dari Inggris, sebenarnya dari Skotlandia mau sampai ke Selandia Baru, tapi harus singgah di Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara Gunung Galunggung. Tapi ada kisahnya yang menarik sekali, yang membuat banyak orang betul-betul merasa ini suatu keajaiban dan ini bisa terjadi. Dan itu terjadi di Indonesia. Ya begitulah kira-kira. Kalau mau kita mulai dengan tentunya Gunung Merapi Krakatau ya, yang meletus dalam tahun 1883, jadi lebih dari 100 tahun yang silam. Itu terdengar bunyi tembakannya itu seakan-akan bunyi letusannya itu seakan-akan terjadi tidak begitu jauh dari tempat yang jaraknya hampir 5.000 km, misalnya di Mauritania dan lain sebagainya. Dan kemudian ya itu melahirkan apa yang disebutkan sebagai anak Krakatau. Dan ini bagi orang di Inggris, Krakatau ini masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun kita tahu di Eropa ada yang namanya di Italia itu terkenal sekali, Vesuvius ya, Napoli. Pompei yang menghilangkan Pompei, Vesuvius dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai menjalar seperti Krakatau atau yang mereka sebutkan Krakatoa. Itu sampai ke mana-mana. Bahkan ada satu laporan yang mengatakan debunya yang disemburkan oleh kawah dari Gunung Merapi Krakatau itu sampai ke Amerika Selatan di Valparaiso, sampai ke sana. Dan orang-orang di Inggris itu banyak yang menggunakan daya khayal mereka untuk membuat lukisan tentang Gunung Krakatau. Ini menarik sekali dan ini terjadi di Indonesia, walaupun waktu itu belum ada Indonesia ya. Kita masih disebutkan oleh Belanda sebagai Hindia Timur. Ada Hindia Barat, ada Hindia Timur. Dan kemudian muncul anak Krakatau ini yang kita tidak, kadang-kadang kita tidak meneliti, kita tidak membaca, kita tidak maksudnya mendalami soal ini. Yang di Barat begitu banyak tulisan, mengenai Krakatau dan bagaimana anak Krakatau muncul. Dan apakah sekarang ini Krakatau ini masih bekerja atau tidak? Dari waktu ke waktu memang ada kecenderungan. Yang jelas pasti MG di sini juga pasti akan penasaran nih cerita-cerita dari Bang Nuim sendiri untuk mengisahkan terkait dengan peran. Ini perannya entah ini konotasi positif atau negatif, tapi yang jelas adalah peran gunung di Danau Toba, kemudian juga Gunung Krakatau, Tambora, dan Galunggung yang bisa kemudian merubah wajah bumi hingga saat ini. Kita akan bahas, Bang, tentunya apa peranan dari 4 letusan gunung ini yang mengakibatkan entah ini ada dampak positif atau negatifnya ke dunia setelah pesan-pesan berikut ini. Dan tentu juga kita akan bergabung dulu di Metro TV News untuk menyimak headline news pukul 8. Setelah itu kita akan bahas hal ini, Bang.